Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak ibu yang khususnya kelas 10 IPA 1, IPA 2, dan IPS. Semoga keadaan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari apapun. Tetap semangat belajar ya nak ya. Materi kita hari ini mengenai tentang materi kita hari ini mengenai tentang rancangan penelitian sosial atau bab 4. Bisa kalian lihat, perhatikan. Di situ ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian, menyusun rancangan penelitian sosial budaya, menentukan topik atau masalah sosial dan budaya sebagai fokus penelitian, menentukan pendekatan penelitian, memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi, mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah atau fokus penelitian. Kita perhatikan A ya di sini. Proses berpikir dan penelitian. Proses berpikir atau disebut dengan penalaran. Logika. Para siswa sedang melakukan penelitian di laboratorium. Penelitian laboratorium hanya merupakan salah satu jenis penelitian di sini. Jadi ini perlu sekali dengan pemikiran yang sangat akurat, logis, dan nanti ada kesimpulan dibuat suatu laporan. Baru nanti kan ada hasilnya. Ini salah satu contoh saja. Proses berpikir dan penelitian. Jadi sesuatu diteliti, diobservasi, ya, dimasukkan ke dalam hal-hal yang memang harus diteliti, seperti di labor. Ini contoh di laboratorium. Ini adalah para mahasiswa kedokteran. Jadi meneliti tentang suatu bisa dalam jenis penyakit, makanan, minuman, dan sebagainya. 2. Penelitian. Ada pendapat tokoh, pendapat para ahli tentang penelitian. Menurut Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Mengumpulkan, mencari, menganalisis sesuatu yang benar-benar terjadi di kehidupan manusia mengenai suatu masalah. Nah, masalah ini akan dicari, dikupas untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau menurut Supranto, penelitian dari suatu bidang ilmu pengetahuan adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Jadi bisa kalian perhatikan di situ, kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta, mencari kebenaran, atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan simpatis. Tahapan penelitian. 1. Penyusunan rancangan penelitian. 2. Pelaksanaan penelitian. 3. Penyusunan laporan penelitian. Jadi di sini adanya rancangan penelitian, adanya planning, adanya perencanaan. Ya, mau diteliti tentang apa? Apakah tentang manusia dengan segala kehidupan dan permasalahannya, atau tentang sesuatu hal yang akan diteliti, baik itu bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang-bidang lainnya. Pelaksanaan penelitian itu adalah schedule, jadwal yang akan mereka adakan survei, mereka adakan penelitian.
Jadi ada jadwal yang tersusun rapi. Dari jadwal itulah akan dilaksanakan penelitian, lalu akan lahir di sini laporan dari penelitian itu. Jadi ada input dan akan ada output di situ, akan ada hasilnya, kesimpulannya seperti apa nantinya, ya. Jenis-jenis penelitian. Penelitian berdasarkan tujuannya. Penelitian berdasarkan metodenya. Penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi. Penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya. Jadi bagian-bagian dari penelitian itu harus ada tujuan. Ada metode yang akan dilaksanakan. Ada taraf pemberian informasi. Jadi informasi ini baik langsung maupun tidak langsung, baik dengan per individu, per orang maupun dengan per kelompok orang. Berdasarkan data yang dikumpulkan, jadi ada data di situ disusun secara sistematis dan akan dilaksanakan kapan pelaksanaan penelitian itu dijalankan. Perhatikan, nah, di sini ada rancangan penelitian. Perpustakaan merupakan salah satu tempat peneliti dapat mencari informasi tentang penelitian-penelitian terdahulu guna mencari landasan teori yang kuat. Ya. Jadi ini sumbernya. Sumber dari penelitian itu dari mana dulu? Pertama, dari buku yang harus dibaca. Supaya apa? Dengan harapan tidak salah dalam menarik kesimpulan. Tidak salah dalam penelitian nanti. Jadi sudah ada terencana, sudah ada kerangka yang kuat di situ, supaya harapan ke depannya hasil penelitian itu akan menjadi akurat, baik, terpercaya. Tahap rancangan penelitian. Dilihat dari penelitian terdahulu, ya, baik itu dari buku maupun dari tokoh-tokoh para ahli yang memberikan pendapat, bahkan sampai ke tokoh masyarakat. Latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis. Nah, hipotesis ini menggunakan metode-metode apa saja, ya. Metode dalam penelitian itu digunakan metode apa? Apakah dia berupa kalimat di situ atau berupa angka-angka yang ada angket-angketnya. Jadi ada penghitungannya baik secara kumulatif maupun secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data. Data primer, ini data primer, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian seperti data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan atau wawancara langsung dengan objek penelitian. Nah ini, data primer. Ingat nggak ya, data primer adalah data langsung. Langsung ke objeknya, langsung ke tempat yang akan diteliti. Misalkan dia ingin mewawancarai seseorang, nah, dia akan mencari orang itu, ya, mencari tokoh masyarakat di mana tempat dia teliti. Di situ akan diadakan suatu pertanyaan-pertanyaan kepada orang tersebut, dengan harapan penelitiannya akan lebih objektif, ya, lebih akurat dan lebih terpercaya. Kedua, data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Misalnya dari koran, dokumen, dari bacaan lainnya seperti perpustakaan, ya, dari internet, dari YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini data-data yang diambil itu secara tidak langsung. Jadi tidak langsung terjun ke lapangan. Perbedaan antara primer dan data sekunder, kalau primer itu secara langsung kita mendatangi,
Kalau sekunder, kita cukup melalui media-media ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. C. Menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian. Diperhatikan ya, ini ada wawancara pada seseorang. Seseorang yang ingin mengadakan penelitian karena ingin mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi. Masalah juga bisa datang dari pengamatan, hasil wawancara dengan para pakar, atau dari hasil berpikir tentang fenomena yang sedang terjadi. Nah, kalau sekarang ini kan lagi hangat-hangatnya masalah penyakit COVID, COVID-19 atau COVID-19. Otomatis kita akan mengetahui wabah itu dari mana asalnya, ya akan ditanyakan sama dokter para pakar ahlinya. Dan juga pasien-pasien yang sudah terkena dengan penyakit COVID itu. Dampaknya apa saja yang terjadi di masyarakat, nanti cirinya bagaimana, cara menanggulanginya itu seperti apa. Itu kalau dalam segi penyakit. Tapi kalau misalkan kita meneliti tentang pertumbuhan umat manusia, nah ini akan lain lagi yang kita hadapi. Terus nanti akan diteliti lagi mengenai tentang manusia dengan berbagai fenomena konflik yang terjadi. Artinya ada problem-problem apa yang terjadi di masyarakat itu. Akan dicari solusinya, ya. D. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tadi sudah dari awal sudah Ibu katakan, ada hipotesis yang baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Ya. Artinya metode-metode dalam penelitian itu menggunakan metode-metode apa saja. Aspek, kita akan melihat aspek bagiannya. Masalah yang diteliti tujuan. Kuantitatif. Menekankan beberapa variabel, menguji teori dan menegakkan fakta-fakta. Kalau perbedaan dari kualitatif, menekankan banyak aspek dari satu variabel, mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tunggal. Nah, kalau kita pasti akan ada pertanyaan di hati kalian, di hati kalian. Mengenai apa sih itu variabel. Artinya variabel ini objek yang akan kita teliti itu tentang apa. Misalnya tentang kematian, ya apa kaitan kematian dengan COVID-19. Nah itu sudah ada dua variabel di situ. Kalau kita satu variabel cukup satu saja, satu judul saja yang akan dikupas. Ya, satu judul misalnya tentang COVID-19 gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah masuk bagaimana untuk mencari solusi memberantas COVID, nah itu sudah masuk lebih dari satu variabel. Secara teori juga menegakkan fakta-fakta yang ada berdasarkan teori yang ada, lalu melihat kepekaan konsep adalah secara langsung kepada objeknya. Baik itu realitas yang tidak tunggal, artinya tidak sendiri, membutuhkan beberapa orang, objek-objek yang akan diteliti. Objek yang diteliti perilaku manusia dan fenomena alam, kalau dia secara kuantitatif. Kalau kualitatif, perilaku manusia, proses kerjanya. Jadi yang diteliti ini adalah perilaku manusia dan fenomena alam. Kalau kualitatif, perilaku manusia, proses kerjanya seperti apa. Ya. Jadi kuantitatif ini lebih kepada memperhatikan, melihat. Kalau dia kualitatif, dia lebih pada proses penghitungan. Ya. Kalau sampel di sini besar memiliki kelompok kontrol yang dipilih secara random dengan pertimbangan strata yang ada. Kecil, tidak representatif dengan tujuan tertentu. Nah, di sini artinya kontrol dipilih secara random itu artinya ada random itu ada pengkelompokan ya, ada hasil yang akan dijabarkan.
ada kesimpulan, ada fakta yang memang benar-benar nyata di situ. Kecil tidak presentatif dengan tujuan tertentu. Jadi kalau tujuannya yang mengenai tentang apa, dia tidak akan menyimpang dari tujuan itu. Kalau metode pengumpulan data secara kuantitatif, dia ada angket, wawancara, observasi, checklist. Artinya membenarkan disilang atau dicontreng misalnya. Jadi ada pilihan ya, ada option pilihan checklist itu. Kalau kualitatif lebih menekankan pada observasi dan wawancara. Nah, ya. Jadi kalau di sini lebih menimbangkan angket, berbicara, itu juga tidak langsung. Kalau di kualitatif itu secara langsung observasi. Jadi ini bisa kuantitatif disebut sebagai bagian dari primer, kualitatif ya. Kalau ya, kuantitatif ini seperti sekunder dan kualitatif dia primer. Bentuk data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Jadi dia kuantitatif itu berupa angka, berupa jumlahnya berapa. Sedangkan kualitatif kata-kata, kalimat, gambar, perilaku, replika, manuskrip. Ya. Jadi ini berupa suatu cerita, orangnya langsung, perilakunya digambarkan, kualitatif. Sifatnya deskriptif, komparatif, asosiatif. Kalau kualitatif, deskriptif. Dia lebih menjabarkan, menerangkan. Ini juga sama, ada menerangkan juga. Dia secara komparatifnya, asosiatifnya ada pengkelompokan. Makanya di situ dia akan hasilnya berupa angka-angka yang ada. Cara, langkah, uraian. Memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Undian acak random. Pertama, hitung jumlah populasi yang terdapat di tempat penelitian, misalnya di salah satu sekolah dengan jumlah siswanya ada 500 orang. Kedua, ambil 10% dari jumlah populasi, contohnya 10/100 dikali 500 sama dengan 50 orang. Ketiga, buat gulungan kertas undian sebanyak populasi, kemudian beri nomor pada gulungan kertas tersebut, yaitu nomor 1 sampai dengan 500. Keempat, ambil secara acak nomor gulungan kertas tersebut sebanyak sampel yang diperlukan. Nomor yang terampil itulah yang kemudian dijadikan sebagai sampel penelitian. Ini random ya, jadi dia berupa angka. Cara yang selanjutnya, yang kedua, ordinal. Langkah pertama, beri nomor urut setiap gulungan kertas sesuai dengan jumlah populasi, 500 orang misalkan. Kedua, buat 5 gulungan kertas, kemudian beri nomor 1 sampai 5. Setelah itu, dari 5 gulungan tadi kita ambil satu nomor kertas digulungkan, kita buka. Kertas yang terampil itulah yang dijadikan sampel untuk mengambil pengambilan nomor. Ketiga, misalnya kita ambil dari nomor 2. Oleh karena sampel yang kita butuhkan hanya 50, sedangkan populasi ada 500, maka besarnya sampel adalah 1/10-nya. 1/10-nya. Keempat, dari 500 yang ada, kita mulai mengambil subjek atau sampel dari nomor 2, 7, 12, 17, 22, dan seterusnya, sampai berjumlah 50 subjek. Nomor-nomor yang terpilih akan dijadikan sampel penelitian. Jadi sifatnya kalau original ini lebih melihat nomor yang sudah ditentukan.
Memilih subjek penelitian sebagai sumber data. Tadi sudah ya. Pengumpulan data. Syarat data. Data harus objektif atau sesuai kenyataan. Data harus dapat mewakili atau disebut dengan representatif. Data harus mendekati kebenaran. Data harus update. Jadi data itu harus terbaru. Data harus ada hubungannya dengan persoalan yang dipecahkan. Jadi dia tidak simpang siur. Mau meneliti tentang apa, maka kalau kita ingin mengadakan suatu penelitian itu dari awal sudah planningnya sudah memang masak lah ya. Jadi artinya itu sudah benar-benar dipikirkan sebab akibatnya nanti keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sudah ada pemikiran, sudah ada pemikiran, nanti juga akan disusun, lalu akan dibuat penelitian dan laporan yang terakhir. Kegunaan data. Mengetahui dan memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang ada di masyarakat. Membuat keputusan atau memecahkan persoalan. Jadi kegunaan data itu untuk mengetahui, memperoleh suatu cerita atau gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang ada di masyarakat. Nah, ini apa saja yang dicari ini? Kalau lagi hangat tentang COVID, ya COVID. Kalau misalnya kita ingin meneliti soal pendidikan, misalkan sejauh mana perkembangan pendidikan di Indonesia, bisa juga. Atau misalnya tentang kriminalitas, pembunuhan, misalnya. Ya, penculikan, tentang narkoba misalkan. Mau diteliti apa anak-anak remaja yang usianya dini sudah mulai terpengaruh dengan obat-obat yang terlarang seperti narkoba, ekstasi, dan lain sebagainya. Nah, ini akan ada pakar orang yang akan meneliti karena dia rasa penasaran yang tinggi, sekaligus nanti kan ada solusinya. Bagaimana solusinya ke depannya anak bangsa ini tidak lagi menggunakan barang-barang yang terlarang atau yang diharamkan. Itu contoh saja ya. Contoh apa objek-objek yang akan diteliti misalnya. Nah, kita perhatikan ada contoh orang sedang talking atau wawancara. Seorang peneliti mewawancarai respondennya. Data yang diperoleh melalui wawancara dikategorikan sebagai data primer atau data langsung. Baiklah anak-anak, Ibu rasa materi kita untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian kalian semua, khususnya para pembaca. Saya sangat senang sekali kalau ada para pembaca yang ingin like atau komen, saya persilakan. Masukan dan kritik sarannya saya terima. Jangan lupa untuk semuanya jaga kesehatan, berdoa supaya COVID ini cepat berlalu dan kita akan live lagi bertemu pembelajaran secara tatap muka. Jaga kesehatannya. Salam buat orang tuanya. Dan Ibu berharap kedepannya kita akan bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.